Selamat siang, apa kabar? Inilah inaugurasi dan konferensi media L'Oreal UNESCO for Women in Science National Fellowship 2021. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para undangan, rekan-rekan media, semoga dalam keadaan sehat. Karena hari ini kita akan melihat bagaimana perempuan-perempuan peneliti bisa menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia dan juga dunia secara keseluruhan. Saya Tantri Murdopo, saya akan memandu rangkaian acara pada siang sampai sore nanti. Tapi yang pasti saya ingin mengingatkan segenap hadirin yang mengikuti acara siang hari ini, terutama juga rekan-rekan media, untuk menuliskan nama media atau garis miring instansinya, plus namanya di user ID Zoom Anda, kemudian menonaktifkan mode suara atau mute selama acara berlangsung, kemudian mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, karena nanti kita juga akan ada sesi foto. Dan bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan untuk para narasumber selain dari para National Fellows for Women in Science, kami persilakan untuk dapat menuliskannya pada kolom DM atau direct message langsung ke tim Fleischmann Hillard. Dan perlu kami sampaikan bahwa pertanyaan untuk National Fellows for Women in Science akan ada sesi khusus di akhir acara. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Dr. Ice Khadijah MA, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kemudian Mbak Melanie Masriel, Direktur Komunikasi, Hubungan Publik, dan Keberlanjutan L'Oreal Indonesia. Tentu saja, saya ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada para Dewan Juri for Women in Science, yaitu Profesor Dr. Endang Sekara, kemudian juga ada Profesor Dr. Herawati Sudoyo, MD, PhD, Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono, PhD, SPMKK, Profesor Dr. Indrawati R. Ganjar, Ibu Feni M. Dwi Fani, PhD, Ibu Ariadne L. Juwono, Master Engineer, PhD, kemudian juga ada Ibu Dr. Rernat Neni Sintawardani, dan Bapak Agus Purwanto, PhD. Kemudian juga ingin menyapa rekan-rekan dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Seluruh For Women in Science Indonesia Fellows yang hadir pada siang hari ini karena sudah banyak alumninya juga. Dan yang pasti rekan-rekan media yang sudah membantu menyebarluaskan kabar baik mengenai sains dan L'Oreal UNESCO for Women in Science. Para hadirin dan rekan-rekan media sekalian, berbagai fenomena telah menyadarkan kita betapa pentingnya atau peran kunci dari sains yang mampu mempertahankan kehidupan. Saya secara pribadi ketika pandemi COVID-19 ini betul-betul merasakan dan mengikuti bagaimana para ilmuwan bekerja sangat keras untuk menemukan vaksin misalnya yang kemudian bisa kita gunakan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tentu para perempuan-perempuan atau para ilmuwan perempuan ini bermunculan. Ada Sarah Gilbert, ada Kathleen Kariko, ada Hanneke Schumacher, tapi yang pasti mereka kemudian memunculkan jati dirinya sebagai perempuan ilmuwan yang bisa menjadi bagian dari dunia. Menghadapi tantangan global sehubungan dengan keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan membuktikan bahwa science saves lives. Dan melalui program L'Oreal UNESCO for Women in Science, L'Oreal tidak berhenti berkomitmen dan tidak berhenti mendukung kemajuan dunia sains, terutama ilmuwan perempuan. Dan L'Oreal percaya para peneliti perempuan dapat membantu mengatasi tantangan dunia. Dan untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, saya akan mengundang Mbak Melanie Masriel, selaku Direktur Komunikasi, Hubungan Publik, dan Keberlanjutan L'Oreal Indonesia untuk menjelaskan lebih lanjut tentang komitmen L'Oreal Indonesia dalam bidang sains dan perempuan ilmuwan. Terima kasih Mbak Tanti, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya teman-teman media yang terhormat. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian pada acara siang hari ini di kegiatan tahunan kita gitu ya, yaitu L'Oreal UNESCO for Women in Science National Fellowship 2021.
Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Ibu Insinyur Soeharti MA PhD selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, mewakili Bapak Menteri beserta juga dengan jajarannya. Kemudian para perwakilan dari jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tentunya Ibu Dr. Ice Khadijah MA selaku Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kemdikbudristek. Tentunya rekan-rekan dan Bapak Ibu yang saya sangat hormati, Dewan Juri L'Oreal UNESCO for Women in Science, ada Prof. Endang di sini, Prof. Pratiwi, Prof. Herawati, Prof. Indrawati Ganjar, Mbak Feni, Ibu Ariadna, Ibu Neni, dan juga Pak Agus, serta tentunya para pemenang Fellowship Nasional L'Oreal UNESCO for Women in Science 2021 yang nantinya akan berkenalan dengan tentunya rekan-rekan semua dan pastinya rekan-rekan media semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan juga dukungan Bapak Ibu sekalian pada program kita yang sudah berjalan 18 tahun ini. Hari ini sungguh hari yang sangat spesial karena hari ini adalah bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Indonesia. Kita juga merayakan World Science Day for Peace and Development di hari ini. Jadi memang betul-betul spesial dan kita pilih tanggal ini karena kita ingin betul-betul menghargai para ilmuwan perempuan yang hadir bersama kita di siang hari ini sebagai pahlawan, yaitu pahlawan masa depan dengan hasil karya dan inovasi mereka. Dan sudah menjadi komitmen kami di L'Oreal to create beauty that moves the world dan juga move Indonesia forward atau menggerakkan Indonesia maju. Nah, melalui L'Oreal Indonesia Science Programs, kami berusaha untuk mendukung Indonesia maju dengan turut memajukan dunia sains serta mendorong kemajuan ilmuwan perempuan di Indonesia. Karena kami percaya that the world needs science and science needs women. Nah, L'Oreal Indonesia Science Program bertujuan untuk membangun kesadaran dan mendukung bidang sains bagi perempuan, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga juga tingkat profesi ilmiah yang sekarang sudah banyak dihadiri oleh para ilmuwan ya di acara ini. Nah, pada tahun 2005 kami sudah memulai program L'Oreal Girls in Science, di mana kami mengajak siswi SMA untuk mengikuti kompetisi sains dan mempromosikan sains sebagai hal yang menyenangkan bagi anak-anak muda ini ya, sebagai satu hal yang kreatif dan juga sains sebagai karir yang menjanjikan ke depannya. Kemudian tahun 2015 kami juga memulai program Sorority in Science, satu program beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswi kurang mampu yang memilih jurusan sains dan bercita-cita untuk jadi ilmuwan di masa depan. Sampai saat ini kami berhasil mewujudkan impian para mahasiswi tersebut dalam membantu mereka melangkah tahap ke depan dalam mewujudkan cita-cita mereka menjadi ilmuwan perempuan di Indonesia. Dan tentunya program L'Oreal UNESCO for Women in Science, program yang kita sama-sama hadiri pada hari ini, merupakan program yang diselenggarakan secara internasional atau worldwide selama lebih dari 20 tahun dan diadakan di lebih dari 52 negara. Nah, di Indonesia kita sudah jalankan program ini sejak tahun 2004. Dan program ini merupakan program kerjasama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, serta didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan program ini bertujuan untuk mengakui, menyemangati, dan juga mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmuwan perempuan pada khususnya. Hingga tahun 2021 ini, program L'Oreal UNESCO for Women in Science Nasional sudah akan memberikan fellowship dan dukungan pendanaan riset kepada sebanyak 63 ilmuwan perempuan dan 5 diantaranya sudah memenangkan fellowship di tingkat internasional. Dalam penyelenggaraan tahun ini, kita akan kembali memberikan dukungan pendanaan riset senilai 100 juta rupiah kepada masing-masing 4 ilmuwan perempuan yang luar biasa, yang nanti kita semuanya akan kenalan dengan mereka, dan mereka kita harapkan dapat memberikan kontribusi penting pada dunia sains yang pada hari ini kita akan dengarkan bersama-sama usulan proposal dari masing-masing pemenang. Demikian saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang dan welcome to L'Oreal UNESCO for Women in Science 2021 Inauguration. Terima kasih. Ketika perubahan terus terjadi, keanekaragaman hayati perlu solusi.
Dikala populasi terus meningkat, kelangkaan pun semakin dekat. Saat beragam penyakit semakin merisaukan, metode pengobatan baru sangatlah diperlukan. Cepatnya perkembangan zaman menuntut pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan. Namun ilmu pengetahuan membutuhkan peran perempuan untuk menghadirkan keseimbangan. Sehingga setiap terobosan nantinya mampu menjawab berbagai macam tantangan. Karena perempuan sepatutnya sanggup merangkul keberbedaan. Dan inilah segelintir sosok ilmuwan perempuan yang mendedikasikan hidupnya bagi generasi di masa mendatang. Mempersiapkan sedari kini mencari solusi bagi esok hari. Mulai dari membuka tabir rahasia alam semesta hingga mencari ilmu di perairan laut terdalam Indonesia. Memanfaatkan kekayaan alam yang terbarukan agar tercipta kehidupan yang berkelanjutan. Mengembangkan teknologi pengolahan limbah demi mempertahankan kualitas alam yang berlimpah. Serta menghadirkan solusi baru di dunia kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kalangan. Itulah mengapa lebih dari 15 tahun kami hadir secara berkelanjutan untuk menghargai kontribusi perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan mencetak panutan-panutan baru bagi generasi masa depan. Karena dunia membutuhkan sains dan sains membutuhkan perempuan. Kita berikan tepuk tangan secara virtual tentu saja. Betapa hebatnya para ilmuwan-ilmuwan perempuan, terutama ilmuwan-ilmuwan perempuan Indonesia. Sebelum kami melanjutkan acara, kami ingin menyapa perwakilan dari Kementerian PPPA, yaitu Bapak Indra Gunawan SKMMA. Beliau adalah Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. Dan kami juga ingin menyapa Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Ibu Insinyur Soeharti MA PhD. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Ibu. Iya, dan seperti yang Mbak Melani katakan tadi, di Indonesia sudah sejak tahun 2004, jadi sudah belasan tahun L'Oreal Indonesia bekerja sama dengan KNIU, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam upaya memajukan dunia sains dan ilmuwan perempuan di Indonesia. Setiap tahunnya memilih ilmuwan perempuan hebat untuk menerima National Fellowship dan juga membantu mereka merealisasikan proposal mereka dan memulai penelitian yang diharapkan dapat memberi inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan dan mampu mengatasi tantangan global. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kerjasama ini, berikut adalah sambutan dari Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Ibu Dr. Ice Khadijah MA. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para hadirin dan rekan-rekan media yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saya sangat berbahagia pada hari ini kita dapat kembali merayakan para ilmuwan perempuan Indonesia melalui program L'Oreal UNESCO for Women in Science. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Insinyur Soeharti MA PhD, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mr. Umesh Patke, Presiden Direktur L'Oreal Indonesia, Ibu Melani Masril, Communication, Public Affairs, and Sustainability Director L'Oreal Indonesia,
para Dewan Juri L'Oreal UNESCO for Women in Science 2021, para pemenang L'Oreal UNESCO for Women in Science 2021, dan tentunya rekan-rekan media yang selama ini sudah membantu menyebarluaskan berita baik mengenai L'Oreal UNESCO for Women in Science 2021, ilmuwan perempuan dan dunia sains di Indonesia. Kerjasama KNIU dengan L'Oreal dalam L'Oreal UNESCO for Women ini sudah berlangsung lama. Hari ini kita memperingati tahun ke-18 penyelenggaraan program nasional L'Oreal UNESCO for Women in Science. Dan hari ini pula menandai 18 tahun kerjasama Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan L'Oreal Indonesia. Kami juga menyambut baik dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang kami harapkan akan dapat membantu meningkatkan jumlah ilmuwan, khususnya ilmuwan perempuan di Indonesia. Melalui program ini, kami bersama-sama mendukung dan merayakan ilmuwan perempuan Indonesia serta kontribusinya yang tiada henti di dunia sains. Tahun ini kita kembali bertemu secara virtual mengingat situasi pandemik yang masih berlangsung, namun saya yakin bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi semangat kita untuk dapat merayakan keberhasilan keempat ilmuwan perempuan yang dianugerahi gelar Fellowship L'Oreal UNESCO for Women in Science pada hari ini. Begitu banyak perubahan yang kita lihat dan alami dalam kurun waktu hampir 2 tahun belakangan ini. Sejumlah perubahan yang begitu tiba-tiba dan dituntut cepat, tentu saja tidak akan terjadi tanpa sains. Sudah jelas, semakin terasa dalam hidup kita bagaimana sains membantu menyelamatkan kehidupan. Akselerasi sains telah banyak membantu dunia dalam menangani dampak dari pandemi, mulai dari proses penyebarannya hingga metode pencegahannya. Tanpa sains, kita akan sulit untuk memahami hal tersebut. Dengan sains, kita dapat menghasilkan sesuatu yang berdampak positif, tidak hanya bagi manusia, namun juga bagi seluruh alam semesta ini. Hari ini kita menyambut 4 perempuan kebanggaan kita. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana memberikan dampak bagi kehidupan manusia, namun juga turut memberikan dampak bagi ekosistem laut. Pada hari ini kita tidak hanya merayakan kontribusi keempat ilmuwan hebat di dunia sains, namun juga kontribusi sains yang secara terus-menerus berusaha menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di dunia dalam berbagai bidang. Saya sangat bersemangat akan kesempatan yang saya dapatkan pada hari ini, di mana saya bisa bersama-sama dengan Anda menyaksikan secara langsung tapak awal keempat perempuan ini dalam L'Oreal UNESCO for Women Science 2021 yang tidak berhenti memberikan kontribusinya dalam menangani tantangan dunia. Kiranya pencapaian ini dapat menjadi inspirasi tidak hanya bagi ilmuwan perempuan Indonesia, namun juga bagi kita semua untuk tidak berhenti berkarya. Pada hari ini 10 November 2021 tepat pada Hari Pahlawan, dan mari kita sama-sama berbangga menyambut keempat pahlawan perempuan dalam bidang sains masa kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ice. Dan berikutnya Bapak Ibu, para undangan dan rekan-rekan media, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Insinyur Suharti MA PhD selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih moderator Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu.
Yang saya hormati Pak Indra Gunawan, Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Bapak Umes Pakti, Presiden Direktur PT L'Oreal Indonesia, Ibu Ice Khadijah, Ketua Harian KNIU, UNESCO, para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, dan saya lihat juga beberapa dari Kementerian PPPA, dari BRIN, Ibu Melani Masril, Communication, Sustainability and Public Affairs, Director di PT L'Oreal Indonesia, Bapak M. Fikri Al-Habsi, Head of Corporate Responsibility PT L'Oreal Indonesia, Prof. Endang Sukara, Ketua Dewan Juri di L'Oreal UNESCO for Women in Science 2021, seluruh Dewan Juri yang terlibat dalam kegiatan ini, para perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, para perwakilan dan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta para peserta L'Oreal UNESCO for Women in Science 2021. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat, tentunya karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang terus-menerus memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pak Nadiem Makarim. Beliau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan program L'Oreal UNESCO for Women in Science 2021. Saya juga mengucapkan terima kasih ini kepada Bapak, Ibu, dan seluruh jajaran dari PT L'Oreal Indonesia, Dewan Juri, dan seluruh peserta penganugerahan virtual pemenang program L'Oreal UNESCO for Women in Science 2021. Seperti kita ketahui, program ini adalah merupakan kerjasama yang sudah terjalin lama, 18 tahun, antara UNESCO dan L'Oreal di Prancis. Dan untuk mengapresiasi dan mendorong partisipasi aktif dari perempuan peneliti di bidang sains. Tentunya program yang seperti ini terus perlu kita dorong untuk memastikan bahwa kontribusi perempuan di dalam bidang sains ini terus-menerus meningkat, dan apalagi dengan kolaborasi dengan dunia industri, tentu maknanya menjadi semakin lebih baik lagi. Bapak, Ibu yang saya hormati, selama 18 tahun ini L'Oreal UNESCO for Women in Science di Indonesia juga telah memberikan penghargaan dan pendanaan penelitian ilmiah kepada sekitar 59 perempuan peneliti muda Indonesia. Ini jumlah yang cukup banyak, dan tentunya hasil-hasil penelitiannya juga sangat bermanfaat untuk kita semua. 5 orang diantaranya juga telah sukses mengharumkan nama bangsa dengan meraih penghargaan L'Oreal UNESCO for Women in Science di kancah internasional. Dan siang hari ini juga kita kembali memberikan penghargaan kepada 4 perempuan peneliti muda yang sudah terbukti memberikan kontribusi besar di dalam pengembangan sains. Kita masih punya banyak pekerjaan rumah di dalam mendorong kesetaraan gender, termasuk di dalam pengembangan sains, dan ini terbukti kita masih sedikit juga ini publikasi-publikasi yang terkait dengan gender, apalagi di bidang sains. Kita juga ingin mendorong terus lingkungan kerja yang mendukung perempuan untuk tetap berkarya. Beberapa temuan di lapangan juga menunjukkan adanya kesulitan bagi peneliti perempuan untuk memasukkan perspektif gender juga, gitu. Terutama ketika nilai, regulasi, dan tujuan institusi tempat mereka bekerja juga belum mendukung kesetaraan gender. Kita perlu bekerja sama tentunya dengan semua pihak. Ini Kementerian PPPA yang menjadi mitra Kemendikbudristek untuk pengaruh utamaan gender. Ini perlu kita sama-sama bekerja, Pak Indra, untuk memastikan bahwa Women in Science ini juga menjadi perhatian kita. Kita terus mengikuti perkembangan berapa banyak atau berapa persen perempuan yang masuk dunia politik, berapa persen perempuan yang masuk di upper and medium level management. Kita mungkin perlu juga setiap tahunnya untuk mengikuti
perkembangan seberapa banyak perempuan yang ada di bidang science and technology. Ini bisa memberikan gambaran secara lebih utuh lagi bagaimana perempuan menjadi bagian penting di dalam pembangunan pendidikan. Kemudian kalau kita lihat dari indeks kesetaraan gender di dalam Indeks Kesenjangan Gender Global 2020 yang dilaporkan di dalam World Economic Forum, ini kita perlu berbesar hati ini, karena Indonesia punya nilai-nilai yang cukup tinggi. Kita memiliki sekitar 55% posisi pimpinan institusi diduduki oleh perempuan. Angka tersebut tentunya sangat tinggi, ini informasinya adalah tertinggi di dunia, dan kita adalah menjadi 6 negara di mana perempuan menduduki posisi pimpinan tertinggi. Jadi sangat bahagia tentunya dengan laporan tersebut. Namun di balik itu masih juga banyak yang perlu kita kerjakan. Ini Pak Indra tentunya sudah sangat paham dengan data-data yang ada, misalnya angka partisipasi perempuan di dalam lapangan kerja masih mentok di angka 54%. Kita butuh jauh lebih tinggi dari itu untuk bisa memastikan Indonesia menjadi negara yang maju. Betul bahwa bekerja atau tidak bekerja adalah pilihan, tetapi tentunya ketika pilihan itu adalah dilakukan secara sadar, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketiadaan akses untuk masuk di dalam pasar dunia kerja. Dan dengan perkembangan yang tidak begitu bagus di dalam 1 dekade terakhir, dan apalagi dalam situasi pandemi, kita perlu dukungan terus nih dari dunia usaha dan dunia industri untuk memastikan apa yang kita lakukan di dunia pendidikan betul-betul bisa menghasilkan lulusan yang handal, yang bisa tidak hanya mencari pekerjaan tetapi juga menciptakan pekerjaan. Dari PT L'Oreal kita juga berharap 3 hal yang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kita harapkan dari dunia usaha dan industri. Satu adalah memastikan bahwa di dalam penyusunan kurikulum juga industri ikut terlibat, karena kami tentunya tidak lebih paham terkait dengan apa yang dibutuhkan di dunia sana, di dunia kerja. Kemudian kedua, kami juga mengharapkan dunia industri juga menghadirkan guru-guru, dosen, instruktur yang bisa juga membantu di dalam proses pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dan yang tidak kalah penting, dunia usaha dan dunia industri juga memberikan masukan bagaimana kita bisa melakukan assessment terhadap lulusan kita. Jadi dengan begitu dunia usaha dan dunia industri masuk ke dalam semua ranah, dari mulai penyiapan kurikulum sampai mengalukan evaluasi atau assessment pelaksanaan pendidikan. Mudah-mudahan dengan begitu apa yang dilakukan oleh kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi betul-betul bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja. Dan tentunya kita juga perlu berkomitmen mendorong kesetaraan gender untuk mewujudkan Indonesia, visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia maju. Nah, di tahun 2022 nanti Indonesia menjadi presiden dari pertemuan G20. Presidensi ada di kita, tentunya kita perlu menunjukkan bahwa Indonesia juga maju, Indonesia memberikan perhatian besar kepada pemberdayaan perempuan, Indonesia memberikan perhatian besar pada kontribusi perempuan dalam pengembangan sains dan teknologi. Dan tentunya hal itu juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh L'Oreal UNESCO for Women in Science ini kita sama-sama mendorong perempuan untuk masuk ke dalam dunia yang katanya sangat maskulin tersebut. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan penghargaan ini akan memberikan dampak yang lebih besar lagi pada pengembangan sains di Indonesia. Dan kami juga mengucapkan selamat pada pemenang kegiatan ini, Dr. Magdalena Situmorang dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, ITB, kemudian Ibu Penny Ahmadi, PhD,
dari Pusat Penelitian Bioteknologi BRIN, Francisca Chris Mastuti PhD dari Pusat Penelitian Kimia BRIN, dan Febti Febriani PhD dari Pusat Penelitian Fisika BRIN. Teman-teman ini, keempat perempuan hebat ini adalah manusia-manusia unggul, SDM unggul yang tentu sangat-sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kami berharap keempat peneliti yang mendapatkan award dari program ini bisa menunjukkan lebih banyak lagi potensi-potensi diri dari teman-teman semua dan berkarya dengan lebih bersemangat lagi, menunjukkan kreativitas yang lebih tinggi, konsistensi terhadap ilmu pengetahuan yang lebih kuat, keikhlasan tentunya, dan kejujuran untuk membantu kita semua. Semoga upaya yang sudah dicurahkan di dalam program ini, dalam kegiatan ini, dapat mendukung kita dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Akhir kata, izinkan saya juga kembali mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan ini, dan kontribusi seluruh panitia dan peserta sangat kami hargai untuk penyempurnaan program-program ini ke depan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya Rahayu. Ya, terima kasih banyak Ibu Soeharti. Saya sebagai seorang ibu baru ini, Bu Soeharti, mempunyai seorang putri usianya baru 3 tahun. Apa yang Ibu katakan tadi membuat tertantang saya sebagai orang tua untuk bisa membuat putri saya nanti siapa tahu bisa menjadi bagian dari perempuan-perempuan peneliti. Ya, ini peran orang tua memang menjadi sangat penting, terutama peran ibu. Jadi nanti terima kasih banyak Ibu sudah dan ayah. mengingatkan. Ibu dan ayah. Terima kasih banyak sudah mengingatkan Ibu Soeharti. Dan berikutnya saya akan mengundang perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Untuk itu yang terhormat Bapak Indra Gunawan SKMMA selaku Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. Pak Indra, kami terputus tadi sempat terhubung dengan Pak Indra di awal, tapi kemudian kami belum bisa terhubung kembali dengan Pak Indra. Nanti kami akan kembali menuju ke Pak Indra Gunawan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, L'Oreal UNESCO for Women in Science tahun ini mengangkat tema Science Saves Lives. Nah, di mana memang kalau kita alami sendiri fenomena terus bergulir, sekarang mungkin ada pandemi COVID-19 dan juga fenomena-fenomena lainnya selalu dalam kehidupan muncul, dan kita semakin membutuhkan peran sains dalam membantu menyelamatkan kehidupan. Tapi sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan tema tahun ini? Science Saves Lives? Berikut jawabannya diberikan oleh Presiden Direktur L'Oreal Indonesia, Umesh Patke. Yes, it's true. Science saves lives. And we should know that more than ever today. Remember the endless nights that scientists spent working on a vaccine to develop the vaccine for us, to reduce the mortality due to COVID, to reduce the number of cases. And now, thanks to that, we are moving into the new normal, surely and steadily. And 2022 is going to be better than 2020 and 2021 because of the efforts of scientists who work through nights endlessly and tirelessly. Yes, science is important, not just for that, but for every single part of the flora and fauna of the earth, from the smallest living being to the largest. Yes, science is also important so that the future is safe. The future is secured for the generations of today and tomorrow and thereafter. Science helps to keep all of us safe today and will help us be safe in the future as well. And because science is so important to humanity, science needs women. With L'Oreal, we are committed to science and we are committed to women in science. Sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan media, Umesh Patke, Presiden Direktur L'Oreal Indonesia. Yes, kata beliau, sains terbukti menyelamatkan kehidupan. Sains teramat penting bukan saja karena sangat berperan di masa sekarang, tapi juga karena menjawab tantangan masa depan.
serta membantu mendorong keberlanjutan bumi dan makhluk hidup secara keseluruhan bagi generasi berikutnya. Dan L'Oreal berkomitmen terhadap sains dan berkomitmen memajukan perempuan dalam sains. Bapak, Ibu, rekan-rekan media dan para undangan sekalian, saat lagi kita akan segera memasuki sesi yang paling dinantikan dari penyelenggaraan acara hari ini. For Women in Science 2021, kali ini dengan tema Science Saves Lives, telah memilih 4 ilmuwan perempuan terbaik dengan masing-masing proposal penelitiannya. Seluruh tahapan penjurian telah mereka lewati, hingga akhirnya Dewan Juri memutuskan untuk memilih 4 proposal penelitian terbaik yang dinilai paling layak untuk direalisasikan agar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan. Terima kasih diucapkan kepada semua Dewan Juri yang telah memilih ilmuwan perempuan-perempuan terbaik tahun ini. Dan untuk mengumumkan pemenangnya, segera kita undang Profesor Dr. Endang Sukara selaku Ketua Dewan Juri L'Oreal UNESCO for Women in Science. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ice Hodijah, Executive Chairwoman of the Indonesian National Commission for UNESCO, Ibu Harti, mewakili Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Indra, mewakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Bapak Umesh Padke, Presiden Direktur L'Oreal Indonesia. Selamat siang, saudara sekalian, kepada hadirin dan semua rekan-rekan media massa. Izinkan kami menyampaikan sebentar lagi 4 National Fellows L'Oreal UNESCO for Women in Science tahun 2021. Kami ingin menyampaikan di sini bahwa Dewan Juri telah menelaah dan memeriksa dengan seksama semua proposal penelitian yang perempuan untuk lomba ini yang jumlahnya ada. Tapi apapun juga kami merasa bangga dan senang, dan begitu luar biasa rekam jejak dari ilmuwan perempuan. Mereka mempunyai ide dan konsep-konsep yang sangat luar biasa, serta mempunyai komitmen yang sangat tinggi yang dituangkannya dalam proposal itu. Izinkan saya mewakili rekan-rekan Dewan Juri yang terdiri atas saya sendiri sebagai Ketua Dewan Juri, Endang Sukara, Profesor Herawati Sudoyo, Profesor Pratiwi Sudarmono, Profesor Indrawati Ganjar, Dr. Penny Dwipani, Dr. Ariadne Juwono, Dr. Neni Sintawardani, kemudian Dr. Agus Purwanto, yang kami telah bekerja sama-sama cukup keras untuk pemenang. Nah, berikut adalah 4 ilmuwan perempuan UNESCO. Yang pertama, Dr. Magdalena Leni Situmorang. Apakah bisa mendengar suara kami? Sepertinya Prof. Endang sedang ada hambatan, mungkin ini sinyal, tapi kami akan meneruskan prosesi dari inaugurasi atau juga penyambutan dari keempat ilmuwan for Women in Science 2021. Prof. Endang, apakah sudah terhubung kembali dengan kami? Ya, siap ya. Ya, silahkan. Yang kedua adalah Dr. Beliau adalah peneliti
di Pusat Penelitian Bioteknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ketiga adalah Dr. Febdi Febriani. Beliau adalah peneliti di Pusat Penelitian Fisika Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Dan yang keempat adalah Dr. Fransi Herwahyudi. Beliau adalah peneliti Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. Tentu saya mewakili lagi mengucapkan selamat kepada terus di dalam memajukan sains di Indonesia. Seperti tadi disampaikan bahwa sains itu perlu dukungan karena dunia membutuhkan sains dan sains membutuhkan perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para keempat ilmuwan. Selamat, inilah National Fellows 2021. Ya, kita bisa lihat senyum cerah cerianya ya. Bapak, Ibu, tamu undangan dan rekan-rekan media, tentu saja penasaran kan, apa sih sebetulnya isi proposal dari keempat pemenang ini? Karena mereka sudah berhasil melalui berbagai tahap dengan berbagai dewan juri yang sangat kompeten di bidangnya. Nanti satu persatu keempat perempuan hebat ini akan menceritakan isi proposalnya kepada Anda secara singkat. Tapi sebelumnya kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Jadi ini yang pertama adalah keempat pemenang For Women in Science 2021. Ini dia keempatnya. Boleh diberikan senyum terbaik? Silakan. Oke. Berikutnya, ya adalah mengundang semua narasumber, kemudian dewan juri serta para pemenang untuk berfoto bersama. Iya, ini dia senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oke. Dan selanjutnya mengundang rekan-rekan media dan seluruh tamu undangan untuk dapat menyalakan kamera dan ikut mengabadikan kebersamaan kali ini. Ini dia. Rekan-rekan media semuanya mohon untuk menyalakan, kemudian juga Bapak Ibu tamu undangan dipersilahkan untuk bisa berfoto bersama dengan narasumber, dengan seluruh dewan juri termasuk keempat Fellowship 2021. 3, 2, 1. Ya, apakah masih? Ataukah sudah selesai? Mohon saya diinfo. Sudah? Apakah masih? Satu kali lagi. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Kita sudah melakukan sesi foto. Dan sebelum kita menuju ke pemaparan dari para pemenang untuk Fellowship 2021, kita akan terhubung kembali dengan Bapak Indra Gunawan SKMMA. Beliau adalah Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terima kasih pada moderator. Pertama-tama yang kami hormati Sekjen Kemendikbud, Ibu Suharti, para pimpinan dari L'Oreal, kemudian Dewan Juri, dan tentunya para peneliti ya, pemenang penghargaan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Permohonan maaf dari Ibu Menteri tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik pada siang hari ini, karena beliau pada hari ini juga banyak agenda, terutama dalam memperingati Hari Pahlawan. Kebetulan tadi pagi juga melakukan ziarah ke salah satu pahlawan perempuan, yaitu Cut Nyadin di Sumedang. Dan saya rasa kita berbahagia sekali, berbangga sekali pada siang hari ini. Banyak pahlawan-pahlawan kita juga angkat senjata
kita pada hari ini juga mempunyai pahlawan-pahlawan terutama di bidang sains. Tadi Bu Sularti juga sudah banyak menyampaikan, tentu juga tanpa peran dari dunia usaha, kemudian berbagai pihak, kementerian, lembaga, dan tentunya dari berbagai kalangan, tentu kita terus ingin memajukan perempuan dan anak-anak perempuan kita untuk juga mau terlibat dan terutama di dalam sains dan ilmu teknologi. Kita tahu bahwa separuh penduduk Indonesia adalah perempuan dan juga tentu banyak potensi yang bisa terus kita kembangkan, apalagi kemampuan dari anak-anak perempuan kita juga tidak kalah dengan anak laki-laki. Oleh karena itu, kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Sularti, di tahun depan kita juga menjadi salah satu ketua dalam G20. Ini juga bagian dari upaya kita untuk bersama-sama terus mendorong keterwakilan perempuan di dunia usaha. Di samping juga ada isu-isu lain, termasuk juga isu-isu di perempuan di STEM, Scientific, Matematik, dan Teknologi. Jadi tentu kami juga bersama berbagai pihak ingin terus mendorong agar anak-anak perempuan kita juga mau terlibat atau terjun ke dalam dunia ilmu pengetahuan dan juga sains, termasuk juga teknologi, agar semakin banyak perempuan kita berkontribusi di arena tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para pemenang hari ini, dan tentunya ini menjadi salah satu role model ya bagi anak-anak perempuan kita untuk juga mengikuti jejak para peneliti perempuan yang sudah banyak ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih dan selamat, dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh L'Oreal. Tentunya kami juga mengajak berbagai dunia usaha yang lain juga untuk terus memajukan untuk kemajuan perempuan Indonesia di berbagai bidang, termasuk di bidang sains dan teknologi. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Indra. Dan kita akan segera memasuki sesi pemaparan. Sudah bersiap-siap keempat Fellowship Award 2021. Tentu saja perjalanan dari para ilmuwan perempuan ini perlu diapresiasi karena mereka dapat mengatasi berbagai tantangan di dunia di masa mendatang dan mampu menyelamatkan kehidupan melalui penelitiannya. Apakah yang mereka lakukan sehingga bisa memenangkan fellowship di tahun ini? Kita akan segera dengarkan. Untuk ilmuwan perempuan yang pertama, kita sambut Dr. Magdalena Leni Situmorang dari kelompok keilmuan bioteknologi mikroba, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore para undangan yang saya hormati dan rekan semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Magdalena Leni Situmorang dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Saya menerima National Fellowship L'Oreal UNESCO for Women in Science 2021 untuk penelitian yang berjudul Evaluasi Mekanisme Pertahanan Udang Putih terhadap Infeksi Vibrio Parahemolitikus yang distimulasi melalui suplementasi pakan simbiotik dalam budidaya udang super intensif menggunakan sistem tertutup Zero Water Discharge Recirculating Aquaculture System. Melalui sains, saya ingin berkontribusi menyelamatkan kehidupan udang dan kelestarian lingkungan guna meningkatkan keberlanjutan industri udang serta menjamin kesehatan manusia. Era ekonomi biru termasuk di dalamnya industri budidaya perikanan atau aquaculture harus mengacu atau mengutamakan pendekatan One Health dengan memprioritaskan tidak hanya kesehatan hewan, tapi juga kesehatan lingkungan dan manusia. Saat ini industri budidaya perikanan Indonesia, terutama komoditas udang, sudah berada pada posisi kompetitif yang kuat di pasar global. Namun begitu, resiko akan wabah penyakit masih cukup tinggi karena industri budidaya perikanan, terutama udang di Indonesia, masih didominasi oleh tambak tradisional menggunakan sistem terbuka, di mana pengontrolan kualitas airnya masih sangat bergantung terhadap pergantian air secara kontinu. Nah, walaupun biaya investasi dan atau
operasional dari sistem terbuka relatif lebih rendah, tetapi biosekuritasnya kurang optimal, sehingga seringkali kondisi budidaya udang sulit untuk diprediksi. Salah satu penyakit udang yang berbahaya adalah AHPND yang disebabkan oleh bakteri Vibrio parahemolyticus. Bakteri ini tidak hanya dapat menyebabkan kematian massal pada udang, tetapi juga dapat menyebabkan zoonosis sehingga dapat mengancam kesehatan manusia selaku konsumen produk udang. Hingga kini antibiotik masih digunakan untuk mengendalikan penyakit infeksi pada industri udang. Nah, hal ini sangat disayangkan karena residu antibiotik dalam produk udang dapat menyebabkan resistensi antibiotik yang dapat mengancam kesehatan manusia secara global. Oleh karena itu diperlukan solusi yang berkelanjutan untuk dapat menggantikan penggunaan antibiotik dan meningkatkan ketahanan sistem produksi dalam industri udang. Penggunaan pakan simbiotik dalam sistem tertutup menjadi salah satu alternatif yang akan diuji cobakan dalam penelitian ini. Pakan dengan suplementasi simbiotik atau kombinasi antara probiotik dan prebiotik dapat meningkatkan ketahanan udang terhadap infeksi Vibrio. Sedangkan sistem tertutup digunakan untuk mempertahankan kualitas air dengan serangkaian perlakuan baik itu fisik, mekanik maupun biologis, sehingga kualitas air dapat terkontrol dengan maksimal dan minim pergantian air supaya produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan sistem terbuka. Penelitian yang akan saya lakukan bertujuan untuk memahami mekanisme peningkatan dari pertahanan sistem tubuh udang terhadap Vibrio dalam sistem tertutup. Pemahaman ini sangat diperlukan supaya nantinya teknologi ini dapat diimplementasikan pada skala industri secara optimal. Dalam penelitian ini, udang akan dibudidaya secara super intensif menggunakan sistem tertutup dan diberi pakan simbiotik untuk kemudian diuji cobakan dengan Vibrio parahemolyticus, lalu kemudian dianalisis profil mikrobioma serta metabolomiknya. Hasil penelitian ini nantinya perlu divalidasi lebih lanjut melalui uji coba lapangan pada skala industri atau komersial. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi sistem produksi udang yang lebih tangguh tanpa penggunaan antibiotik, sehingga selain dapat meningkatkan produktivitas budidaya udang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan secara sinergis menghasilkan produk udang dengan mutu dan tingkat keamanan yang tinggi untuk bisa melindungi kesehatan manusia. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk industri budidaya udang di Indonesia yang berkelanjutan dan berprinsip One Health dengan tidak hanya memprioritaskan kesehatan hewan budidaya, tetapi juga lingkungan dan juga tentunya kesehatan manusia. Terima kasih banyak L'Oreal UNESCO for Women in Science atas kepercayaan yang diberikan dan juga kepada ITB, SITH, tim riset aquaculture dan para kolaborator, serta tentunya keluarga dan teman-teman sekalian atas segala dukungannya. Terima kasih dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih Dr. Magdalena Leni Situmorang, dan berikutnya kita akan menuju ke Ibu Penny Ahmadi. Ibu Penny Ahmadi PhD dari peneliti di Pusat Riset Bioteknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Penny Ahmadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Senyawa Bioaktif dari Invertebrata Laut Indonesia yang berpotensi sebagai obat ampuh penyembuh kanker payudara. Melalui sains, saya ingin berkontribusi untuk menyelamatkan kehidupan perempuan dari kanker payudara dengan memanfaatkan biota laut Indonesia yang sangat beraneka ragam. Seperti yang kita ketahui bahwa kanker merupakan satu dari 10 besar penyakit yang mematikan di dunia. Nah, pada tahun 2018, WHO melaporkan bahwa ada 17 juta kasus kanker baru yang ada di dunia. Dan urutan pertama itu diduduki oleh Asia Timur dengan jumlah penderita kanker sebanyak 5,5 juta. Sedangkan di Asia Tenggara sendiri, jumlah penderita kanker baru itu mencapai hampir 1 juta pasien.
Sedangkan di Indonesia sendiri, itu ada 3 besar kanker yang mendominasi. Yang pertama itu ada kanker payudara, kemudian ada kanker paru-paru, kemudian yang ketiga ada kanker usus. Nah, pada tahun 2002, kanker payudara di Indonesia itu dilaporkan ada sebanyak 25.000 kasus. Sedangkan pada tahun 2012, 10 tahun kemudian, dilaporkan bahwa jumlah penderita kanker payudara di Indonesia itu sangat meningkat tajam, yaitu hampir 2 kali lipat dari kasus yang ada pada tahun 2002, yaitu jumlahnya mencapai hampir 50.000 kasus. Dengan demikian dapat diprediksi pada tahun 2022 mendatang itu jumlah penderita kanker payudara Indonesia itu bisa saja mencapai 100.000 kasus. Dengan demikian cukup miris bahwa perempuan masih rentan untuk terpapar kanker payudara. Selain itu, di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dan menurut The World Factbook, itu menyatakan bahwa Indonesia itu memiliki garis pantai terpanjang setelah Kanada dan Norwegia. Dengan demikian, Indonesia itu memiliki kekayaan laut yang sungguh luar biasa kaya, yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber senyawa bioaktif yang dapat kita manfaatkan sebagai anti kanker. Berikut adalah beberapa contoh biota laut yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber senyawa bioaktif. Contohnya ada soft coral di sini, ada tunicate, mollusk, bryozoa, sponge, dan annelida. Sebelumnya juga sudah ada beberapa report atau publication di mana di situ sudah ada 34.000 senyawa bioaktif yang diisolasi dari bahan alam laut. Namun demikian, jumlah tersebut itu hanya menunjukkan sebanyak 3% saja dari total biota laut yang ada di dunia. Dengan demikian, laut itu masih menyimpan kekayaan yang luar biasa yang belum dianalisis. Dengan demikian, laut itu memiliki biota laut yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber senyawa bioaktif untuk anti-infeksi dan juga anti kanker, khususnya kanker payudara. Selanjutnya, permasalahan kanker yang ada saat ini sebenarnya yaitu sudah para peneliti sudah mengembangkan beberapa metode atau beberapa terapi untuk mengatasi kanker, khususnya kanker payudara. Namun dari terapi-terapi yang sudah dikembangkan itu ada beberapa efek samping yang cukup berbahaya atau bahkan lebih berbahaya dari kanker itu sendiri. Misalkan blood clotting atau pembekuan darah, di situ dapat menyebabkan kematian kepada pasiennya. Dan hipotesis pada penelitian ini yaitu menemukan senyawa bahan alam yang dapat digunakan atau bermanfaat bagi dunia farmasi yang dapat membantu menyembuhkan kanker payudara tanpa menyebabkan efek samping. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu menemukan senyawa anti kanker yang unik dan ampuh yang dapat membantu penyembuhan kanker payudara yang diisolasi dari biota laut Indonesia. Selanjutnya, berikut ada beberapa metode penelitian yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu mengkoleksi biota laut yang khususnya ada di Indonesia. Dan selanjutnya kami akan mengekstrak dan mengisolasi senyawa bahan aktif, kemudian akan menentukan struktur dari senyawa aktif tersebut, kemudian akan melakukan uji kanker yang lebih spesifik lagi, dan kemudian akan membuat kompleks untuk dilakukan pada targeted therapy. Sebelumnya kami melakukan sedikit preliminary research di mana kita memilih 7 sampel spesies dari biota laut yang kita pilih secara random, yang kemudian kita ekstrak dan kemudian kita uji aktivitasnya sebagai anti kanker. Dari ke-7 sampel yang kita pilih secara random itu menunjukkan bahwa ke-7-nya berpotensi sebagai anti kanker. Bahkan 2 dari ekstrak biota laut yang kita pilih itu memiliki aktivitas yang lebih tinggi daripada kontrol positif. Di sini di grafik sebelah kiri itu adalah doxorubicin yang merupakan kontrol positif, merupakan obat kanker yang ada di pasaran. Nah, ekstrak kita sangat berpotensi dan selanjutnya kita perlu mengisolasi senyawa yang bertanggung jawab sebagai anti kanker. Setelah kita berhasil nanti mengisolasi, kita akan melakukan kompleks dengan sistem yang sudah kita desain yang selanjutnya akan dilakukan untuk targeted terapi. Di mana targeted terapi ini kita hanya mentarget atau menyasar kanker sel tanpa harus melukai atau merusak sel-sel sehat yang ada di sekitar kanker sel. Dengan demikian, metode ini diharapkan lebih aman dan lebih efektif dan spesifik. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu diharapkan suatu hari nanti kita dapat menciptakan terapi obat baru untuk menyembuhkan kanker payudara tanpa memberikan efek samping yang berbahaya bagi pasien.
Dan selanjutnya, kebermanfaatan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menyelamatkan perempuan, khususnya Indonesia, dari kanker payudara. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada L'Oreal UNESCO for Women in Science untuk support dan penghargaannya, dan juga untuk keluarga dan seluruh kolega, sensei, profesor semuanya yang sudah mendukung. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Penny. Jadi ingin menyelamatkan banyak wanita, tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Hebat sekali. Kalau tadi dari peneliti di Pusat Riset Bioteknologi, berikutnya National Fellowship 2021 adalah peneliti di Pusat Riset Fisika. Masih dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, kita sambut Ibu Fepti Febriani, PhD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Fepti Febriani. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Peninjauan Karakteristik Heterogenitas Kerak Bumi Indonesia berdasarkan data geomagnetik untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Melalui sains, saya akan ikut berkontribusi menyelamatkan kehidupan manusia dengan cara memetakan karakteristik heterogenitas kerak bumi Indonesia serta membangun early warning system prekasar gempa bumi. Indonesia dikelilingi oleh banyak lempeng tektonik aktif. Yang terbesar di antaranya adalah lempeng tektonik Indian, lempeng tektonik Australia, lempeng tektonik Eurasia, dan lempeng tektonik Pasifik. Keberadaan lempeng tektonik aktif ini membuat di Indonesia ada banyak gunung api serta sering terjadinya gempa. Gambar di sebelah kanan dari slide ini menunjukkan peta kejadian gempa dengan kekuatan lebih dari 5 di seluruh Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Kejadian gempa tentu saja menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan. Untuk itu, di masa yang akan datang, Indonesia membutuhkan program disaster risk reduction yang saling terintegrasi. Sampai dengan sekarang, masih sedikit sekali studi heterogenitas kerak bumi dan studi dasar gempa bumi dengan menggunakan data geomagnetik. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengkaji kemungkinan data geomagnetik sebagai kandidat prekasar gempa bumi sekaligus memvalidasi metode yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan yang kedua adalah memetakan heterogenitas kerak bumi Indonesia dengan menggunakan data geomagnetik, dan dalam jangka panjang penelitian ini diharapkan ikut berkontribusi untuk mencapai Sendai Framework for Disaster Risk Reduction dan SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan terutama pada poin 4, 9, dan 11. Ini adalah peta penelitian jangka panjang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 terkait dengan studi heterogenitas kerak bumi dan studi prekursor gempa bumi di Indonesia. Di tahun 2022, fokus penelitian ini adalah Indonesia bagian timur. Mewakili Indonesia bagian timur, dipilihlah Pulau Lombok. Mengapa Pulau Lombok? Kita tahu, di tahun 2018 dan 2019 di Pulau Lombok terjadi gempa dengan kekuatan lebih dari 5 yang menyebabkan banyak korban jiwa, juga kerusakan bangunan. Selain itu, di Pulau Lombok juga terdapat Gunung Rinjani yang merupakan salah satu gunung Merapi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan 2 bagian. Yang pertama adalah data geomagnetik dari stasiun monitoring BMKG akan diolah untuk mendapatkan jawaban validitas data geomagnetik sebagai prekasar gempa bumi. Pengolahan data yang pertama ini akan menggunakan metode spectral density ratio. Sedangkan yang kedua,
data magnetik dari hasil survei bersama dengan PUI Geomagnetik Universitas Mataram akan diolah untuk memetakan heterogenitas dari kerak bumi Pulau Lombok. Dalam pengolahan data bagian kedua ini akan dilakukan juga dengan model IGRF terbaru yang dikeluarkan di tahun 2021. Ini adalah contoh karakteristik data geomagnetik yang berasal dari Stasiun Monitoring Lebak, Banten. Data dengan karakteristik yang sama akan diolah untuk pengolahan dengan kasus Pulau Lombok di tahun 2022. Dari hasil penelitian ini di tahun 2022 diharapkan ada publikasi terkait dengan studi heterogenitas kerak bumi di Pulau Lombok serta studi prekaster gempa bumi. Dalam jangka panjang, di akhir tahun 2025, penelitian ini bisa mendapatkan jawaban seberapa besar validitas data geomagnetik untuk prekaster gempa serta informasi secara nasional menyeluruh di seluruh Indonesia mengenai karakteristik heterogenitas kerak bumi Indonesia dengan menggunakan data geomagnetik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk L'Oreal UNESCO for Women in Science atas dukungannya dalam pelaksanaan penelitian ini di tahun 2022. Juga terima kasih untuk kolaborator dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Itu tadi peneliti dari Pusat Riset Fisika. Dan last but not least, ini masih dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini hampir sapu bersih dari BRIN. Mungkin kita boleh tepuk tangan untuk BRIN. Ini banyak juga kan yang hadir perwakilannya, yang memberikan dukungan, para kolega yang hadir juga di Zoom. Saya lihat untuk memberikan dukungan kepada ketiga ilmuwan yang hebat dan juga tentunya Ibu Magdalena yang bergabung di Fellowship Award 2021. Ibu Francisca Sri Herwahyu Krismastuti PhD, ini peneliti di Pusat Riset Kimia. Kita dengarkan bersama-sama. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Francisca Sri Herwahyu Krismastuti. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan proposal kegiatan penelitian saya yang berjudul Struktur Nanoseng Oksida dari Limbah Galvanisasi sebagai Prognostik untuk Luka Kronis. Melalui sains, saya ingin berkontribusi menyelamatkan kehidupan manusia, khususnya para penderita luka kronis, dengan memanfaatkan limbah galvanisasi. Diabetes bukanlah penyakit yang jarang kita dengar. Kita sering sekali mendengar bahwa di Indonesia banyak penderita diabetes. Menurut data dari International Diabetes Federation, ada 10,7 juta orang yang menderita diabetes. Dan ini menempatkan Indonesia di posisi nomor 7 di dunia. Salah satu komplikasi dari penyakit diabetes adalah luka diabetes. Apabila luka ini tidak mendapatkan perawatan yang tepat, maka dia akan berkembang menjadi luka kronis. Tentu saja hal ini akan memberikan beban finansial, baik untuk penderitanya maupun bagi negara. Dari segi medis, pH adalah salah satu penanda yang dapat dijadikan indikator mengenai status penyembuhan luka. Metode yang banyak digunakan sampai saat ini untuk memantau pH pada luka adalah metode konvensional, di mana diperlukan membuka perban atau penutup luka untuk mengukur pH-nya. Hal ini tentu saja meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi bakteri pada luka tersebut. Sedangkan metode secara visual dan juga prognostik untuk luka kronis belum banyak diteliti dan belum banyak dikembangkan hingga saat ini. Dari segi industri, ada limbah dari proses galvanisasi atau proses pelapisan baja yang banyak tersedia di Indonesia dan belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, limbah ini mengandung banyak sekali zinc yang mempunyai potensi dijadikan bahan baku untuk pembuatan nano zinc oxide. Nano zinc oxide ini memiliki kelebihan seperti diantaranya bersifat antibiotik dan juga dapat dikompositkan dengan material yang lain. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, saya ingin mengembangkan platform deteksi optik berbasis nano zinc oxide yang diolah dari limbah galvanisasi, kemudian dikompositkan dengan antosianin yang merupakan pewarna natural dari kol ungu dan akan digunakan sebagai prognostik untuk luka kronis.
Zinc oxide merupakan material yang sudah banyak dikenal karena memiliki sifat antibakterial, sedangkan antosianin merupakan pewarna dari kol ungu yang memiliki sifat yang karakteristik yaitu sensitif terhadap perubahan pH. Untuk pH yang berbeda, antosianin akan memberikan warna yang berbeda pula. Prinsip inilah yang akan digunakan untuk memantau status penyembuhan luka. Karena pada luka yang berproses untuk menjadi sembuh, pH-nya akan rendah dan antosianin akan menunjukkan warna ungu. Sedangkan untuk luka yang berproses memburuk atau terjadi kontaminasi bakteri pada luka tersebut, maka pH-nya akan naik dan akan memberikan warna biru. Perbedaan warna ungu dan warna biru ini dapat dilihat secara langsung oleh mata kita tanpa membutuhkan alat bantuan apapun. Untuk melakukan penelitian ini ada 4 tahap yang akan dilakukan. Yang pertama adalah sintesis zinc oxide dari limbah galvanisasi. Yang kedua adalah ekstraksi antosianin dari kol ungu. Yang ketiga adalah pembentukan nanokomposit antara zinc oxide dan antosianin. Dan yang keempat adalah aplikasi nanokomposit tersebut sebagai prognostik untuk luka kronis. Dari penelitian ini diharapkan nanokomposit yang terbentuk memiliki sifat antibakteri sehingga mampu mencegah pertumbuhan bakteri pada luka. Dan pada saat yang sama juga dapat memberikan perbedaan warna yang menunjukkan status penyembuhan luka itu sendiri. Dan diharapkan ini dapat diamati oleh para pemilik luka kronis, sehingga mereka dapat mengetahui status penyembuhan luka mereka, dan mereka tahu kapan mereka harus pergi ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan intervensi medis untuk luka mereka. Hal ini diharapkan dapat menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga mengurangi beban finansial bagi para penderita luka kronis. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Terima kasih untuk L'Oreal for Women in Science atas dukungannya untuk kegiatan penelitian ini. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Magdalena Leni Situmorang, Penny Amadi, Fepti Febriani, dan Francisca Sri Herwahyu Krismastuti, National Fellowship Award 2021. Dan kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media sekalian, ini adalah sesi tanya jawab khusus untuk rekan-rekan media bagi para narasumber. Jadi nanti akan ada khusus di akhir sesi acara untuk berbincang langsung dengan keempat ilmuwan hebat perempuan tadi. Tapi saat ini dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan langsung ke direct message ke tim Flashman Hillard untuk narasumber di acara siang hari ini. Oke, kita akan mulai. Langsung saya bacakan karena sudah banyak yang masuk tadi beberapa. Yang pertama dari Dwi Nur Koransindo, ditujukan kepada Mbak Melanie Masril. Mbak Melanie, ini kalau kita kaitkan dengan masa pandemi saat ini, sebetulnya apa ya makna dari Science Saves Lives? Silahkan Mbak Melanie. Pertanyaan yang bagus banget ini dari Koransindo ya tadi ya. Betul ya, dari Koransindo. Dan tadi mungkin kalau Mbak juga mengikuti program ini dari awal, tadi ada video yang bagus sekali dari Presdir kami, Bapak Umes Patke, yang menceritakan tentang gimana sains itu benar-benar berperan sangat krusial, terutama throughout the pandemic yang kita lalui selama hampir 2 tahun belakangan ini. Kalau kita lihat mortality bisa berkurang, kemudian kebijakan yang diambil juga berdasarkan sains ya, kita lihat pemerintah sendiri melakukan hal tersebut untuk bisa menentukan apakah kita perlu pelonggaran ataukah perlu pengetatan dalam hal protokol kesehatan seperti itu gitu ya. Itu semua berdasarkan sains, sehingga itu juga yang menjadikan fondasi dari kita di L'Oreal gitu ya, bahwa sains itu penting sekali untuk kemajuan dunia, kemajuan usaha, kemajuan kemanusiaan, sehingga menjadi satu fondasi yang penting bagi kehidupan. Demikian sih Mbak kalau bisa saya jawab, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Terima kasih banyak Mbak Melanie ini untuk rekan-rekan di Koransindo. Berikutnya kita akan beralih ke bisnis.com. Pertanyaan ini dari Angela bisnis.com untuk Ibu Ice. Ibu Ice masih bersama dengan kita tentunya. Bu Ice, kira-kira sebetulnya berapa banyak sih ilmuwan wanita yang ada di Indonesia atau di bumi kita tercinta ini? Oh enggak, jangan deh, negara kita tercinta ini. Apakah lebih banyak ilmuwan pria? Dan jika iya jawabannya, kira-kira apa ya penyebabnya Bu Ice? Ya, pertanyaannya juga menarik ya dan menantang karena memang
secara kasat mata juga mungkin kita juga bisa menebak ya bahwa jumlah peneliti perempuan memang masih relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah peneliti pria. Data yang dikeluarkan oleh Kemenristek-Dikti pada tahun 2020 terhitung ada 44,2% dosen perempuan. Dan dari penelitian yang didanai oleh Menristek-Dikti itu ada 46,5% peneliti yang terdanai oleh Kemenristek-Dikti. Artinya jumlahnya memang masih di bawah jumlah peneliti pria. Walaupun menurut saya jumlah ini tidak terlalu beda banget ya, tidak terlalu jomplang sih sebenarnya, tetapi memang relatif masih sedikit. Namun demikian disampaikan juga dalam beberapa pemberitaan bahwa makin hari makin ke sini jumlahnya makin banyak. Nah, kenapa jumlahnya relatif lebih sedikit? Mungkin karena sudah dalam waktu yang lama seolah-olah, saya katakan seolah-olah, dunia penelitian terutama bidang sains ini adalah dunianya laki-laki. Sehingga seolah-olah, kembali lagi saya katakan seolah-olah, perempuan itu belum cukup percaya diri untuk masuk ke dalam penelitian bidang sains. Namun saat ini terutama dengan adanya program yang disponsori oleh L'Oreal ini, kita akan punya banyak, dan ini merupakan inspirasi, bukan hanya satu pihak yang melaksanakan, tetapi ini merupakan inspirasi untuk memperbanyak jumlah peneliti perempuan. Saya rasa penyebabnya tidak ada yang penyebab yang signifikan ya, karena semua punya hak sebenarnya untuk melakukan penelitian. Laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama. Hanya karena dari sejarah awalnya perempuan itu adalah orang di rumah ya, dan itu kemudian lambat laun berkembang sampai seperti sekarang ini, makanya jumlahnya masih relatif lebih sedikit. Tetapi kalau saya sih, saya optimis bahwa saat ini jumlahnya akan semakin banyak, dan dengan kemudahan teknologi, perempuan bisa berperan ganda ketika dia memutuskan untuk menjadi saintis. Saya pikir banyak sekali kesempatan bagi perempuan untuk melakukan penelitian untuk kesejahteraan kehidupan di masa yang akan datang. Saya rasa itu jawaban saya. Tidak ada penyebab sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ya penyebab turun-temurun saja. Tapi kalau saat ini seharusnya kita semua berjuang untuk melepas sekat-sekat itu. Kita mari sama-sama berjuang untuk memberikan persamaan hak kepada perempuan untuk menyelenggarakan penelitian. Saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih banyak Bu Ice, tapi harapannya banyak lagi pihak yang mendukung keinginan para perempuan untuk bisa menjadi ilmuwan. Jadi dari kementerian, dari pemerintah, dari pihak swasta seperti misalnya L'Oreal, semoga komitmennya bisa semakin kuat untuk bisa mendukung perempuan-perempuan ilmuwan ini menjadi semakin hebat dan berbuat lebih banyak lagi untuk bangsa Indonesia. Kita tepuk tangan juga makanya untuk ini L'Oreal. harus jadi inspirasi ya. Ini harus jadi inspirasi bagi private partnership bersama peneliti-peneliti perempuan. Baik, terima kasih Ibu Ice. Sebetulnya kami masih punya banyak pertanyaan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Tetapi nanti di akhir acara diingatkan kepada rekan-rekan media bisa bertanya secara langsung kepada keempat National Fellowship 2021. Jadi nanti di akhir acara akan dibagi dua, teman-teman media akan dibagi menjadi dua kelompok.
otomatis nanti akan pindah ke dalam 2 breakout room yang berbeda tentunya, dan di mana nanti akan melanjutkan sesi tanya jawab bersama dengan para National Fellows for Women in Science 2021. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, para undangan dan rekan-rekan media, terutama Anda semua bagian dari For Women in Science. Terima kasih banyak sudah hadir di acara siang hari ini. Terima kasih sudah menemani keempat perempuan-perempuan hebat tadi. Karena di tahun ini dan harapannya tahun-tahun depan akan muncul perempuan-perempuan baru yang bisa memberikan harapan bagi bangsa kita tercinta dan dunia pada umumnya. Terima kasih banyak atas dukungannya untuk kemajuan sains dan ilmuwan perempuan di Indonesia. Akhir kata saya Tantri Murdopa pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di acara L'Oreal berikutnya. Dunia membutuhkan sains dan sains membutuhkan perempuan. Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped.